Sudahkah hikmat dan pengetahuan membangun persekutuan umat? Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan temukan dalam bacaan kita di hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kami hikmat dan pengetahuan surgawi. Kami sungguh percaya hikmat tertinggi hanyalah datang daripada Tuhan. Pengetahuan yang sejati hanya kami dapatkan ketika kami mau mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Dan itu kami dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran sejati bagi setiap orang yang percaya. Biarlah firman-Mu berbicara bagi kami semua dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman kebenaran sejati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita akan membaca firman Tuhan 1 Korintus pasal 12, khususnya ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hikmat dan pengetahuan merupakan dua hal yang penting yang seharusnya diharapkan untuk membangun persekutuan umat, bukan justru menghancurkan persekutuan umat. Karena bagi jemaat di Korintus, Paulus mau menegaskan bahwa kepada seorang roh memberikan karunia hikmat dan kepada yang lain diberikan juga roh untuk berkata-kata dalam pengetahuan. Dua hal ini sebenarnya punya prinsip satu, saudara. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hikmat dan pengetahuan yang dikaruniakan bagi kita, pasti kita akan gunakan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, di dalam takut akan Tuhan, supaya hikmat dan pengetahuan itu jadi berkat dan bukan jadi kutuk bagi orang lain. Sehingga firman Tuhan hari ini secara praktis mau mengajarkan kita dua hal. Pertama, kalau kita berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan, biarlah hikmat dan pengetahuan itu mendatangkan kasih bagi sesama, mengasihi dan bukan menyakiti. Karena hati-hati, apa yang engkau ucapkan itu bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Mulutmu adalah harimaumu, ya. Karena bicara, karena perkataan bisa membinasakan segala sesuatu. Hati-hati, mulutmu punya kuasa yang luar biasa. Sehingga apapun yang engkau ucapkan dari hikmat dan pengetahuan, itu bisa mengasihi orang lain, tapi juga bisa menyakiti. Itu bisa memberkati orang lain, tapi juga bisa mengutuki orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau roh memberikan kita karunia untuk berkata-kata dalam hikmat dan juga dalam pengetahuan, gunakanlah itu untuk membangun dan mendidik umat, supaya sungguh-sungguh hidup sepadan dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, karuniakanlah kami roh untuk berkata-kata dengan hikmat dan roh untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Baik hikmat maupun pengetahuan, ketika kami gunakan itu, biarlah menjadi berkat, mendatangkan kasih bagi sesama kami, bukan justru mendatangkan kutuk, bahkan menyakiti sesama kami. Bahkan hikmat dan pengetahuan yang Tuhan beri, kami gunakan untuk membangun iman jemaat, supaya iman jemaat semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan dan pengetahuan yang benar tentang siapa juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.